Sikat lu. Ya. Apaan sih so? Oke guys, selamat malam. Jadi untuk session kita kali ini dimulai dari teori 2 dan 3 kontingensi dulu ya. Untuk pembahasan teori. Doa dulu dong. Oh iya. Ayo kita Sebelum pimpin kita ya. mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Silakan kepada Ibnu. Waktu dan tempat dipersilakan. Kenapa diem? Atau nih sebentar. Oh, Ibnu Ini malu-malu. belum Bintang standby apa? Bintang suaranya jangan kayak gitu dong, biar jelas. Iya tahu. Iqbal juga. Mampus Bintang. Mampus. Iqbal. Ibnu jangan ikut-ikutan ya. Enggak kok, tenang-tenang. Oke. Kok pada diem? Kenapa coy? Ya menunggu. Iya Menunggu. nunggu. Kamu nugas lu. Tar ini nunggu siapa coy? Nunggu Kang Borax. Tar ini siapa dulu yang mulai? Kamu. Tabel 2 kontingensi dulu. Aku nungguin kamu kan. Aduh. Ya udah. Tapi aku nggak tahu ngejelasin dari yang mana. Itu ya. Dari awal PPT gitu. Dari selisih itu kan. Sama jenis-jenis tabelnya dulu tuh. Bener gak sih? Tang. Coba suaranya dibikin normal Tang. Tipis di akhirnya Tang. Kata-kata Iya, tadi. agak jelas Tang. Halo, gimana sekarang? Oke. Udah kedengeran. Ya ilah. Ya screen aja nih. Tar. Gimana ya? Ini bener aku langsung jelasin materi. Iya, Iya, materi soal gitu aja. Oke. Tar. Screenshot ya berarti ya. Oke. Kelihatan, Bor? Oke. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ngecas, Nu. Oh iya. Kelihatan banget ya. Oke, udah terhubung. Jadi gini teman-teman ya. Maaf ya sebelumnya kalau penjelasanku kayak tidak jelas atau lompat-lompat. Aku menjelaskannya dari apa yang aku pahami gitu tentang ADK. Jadi dimulai dari apa ya? Dari datanya deh sebelum meranjak ke ADK-nya. Oke, gambarannya sih kalau data pasti ada syarat data kan. Data yang baik seperti apa? Pertama sih objektif, representatif. Pertama reliable ya kan. Reliable itu di dalamnya sudah ada sifat objektif, representatif, sama standar error kecil.
Nah, up to date dan relevan. Jenis data ada nominal, ordinal, interval, rasio. Sifat oke lah. Kalau data kualitatif itu biasanya ditunjukkan pada skala pengukuran nominal sama ordinal. Kenapa harus kualitatif sih dua hal itu? Karena penjelasan orang itu biasanya kayak apa? Kayak contoh ya, penelitian tentang penyakit gitu. Kan orang terjangkit dengan tidak. Biasanya kan orang kalau ngomong para responden kalau ngasih keterangan kepada surveyor kan, oh sebelumnya aku sakit. Nah, sakit ditandai oleh sakit itu didefinisikan sebagai angka, yaitu angka 1. Kalau nggak sakit berarti angka 0. Itu kan sebenarnya data kualitatif sih, tapi akhirnya dibentuk angkakan. Makanya skala pengukurannya biasanya nominal, kalau nggak ordinal. Ordinal biasanya kayak itu kan, kayak penilaian 1 sampai 5 kamu condong kemana gitu. Oke, lanjut ke waktu. Ya, ada cross section dan time series. Ada peran variable, perbedaan. Perbedaan kayaknya loncat aja, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ditanyain gitu satu-satu. Terus analisis data kategorik. Analisis data kategorik, ya pasti analisis yang datanya itu bersifat kategorik. Bukan hanya variabel X-nya saja, tapi variabel responnya. Nah, variabel respon itu yang sifatnya kategorik itu biasanya jawabannya ada 2. Kalau contohnya status penyakit, maka variabel Y-nya itu bisa ada 2 nilai, yaitu sebagai nilai ada atau tidak ada, atau biasanya diinterpretasikan 1 atau 0 gitu. Nah, kalau yang analisis data kategorik, skala pengukurannya biasanya nominal, ordinal, dan ada juga interval tapi dibatasin gitu. Terus tujuan dari ADK dilihat dari 2, deskriptif sama inferensia. Terus di ADK ada namanya tabel kontingensi. Di tabel kontingensi itu ada struktur peluang. Ya ini lambangnya kayak gini ya, pi ya. Peluang terpilihnya sel ini gitu. Pada sel baris I, kolom J gitu. Pada tabel kontingensi secara random. Terus dalam peluangnya, struktur peluang, dalam struktur peluang ya jenisnya itu ada 3. Ada yang join itu adalah distribusinya tuh per titik gitu tuh bersama, jadi tidak dikasih tahu marginalnya berapa. Terus ada marginal distribusi. Nah, biasanya tuh diketahui yang marginalnya aja gitu, kayak pi plus 1 atau pi lagi pi 1 plus. Nah, ada juga lagi kondisional distribusi. Kalau kondisional distribusi itu cirinya di barisnya itu biasanya angka 1 gitu. Kalau yang marginal kan angka 1-nya di total kan, total baris dan kolom. Kalau marginal total peluangnya ya. Tapi kalau di kondisional itu di masing-masing baris itu total peluangnya 1. Nah, terus di struktur peluang ada istilah kebebasan pada tabel kontingensi. Kebebasan itu hanya terjadi jika dan hanya jika peluang IJ adalah perkalian marginal I dengan marginal J gitu. Oke, di tabel kontingensi selain ada struktur peluangnya, ada sampling modelnya. Sampling model ini itu ngikutin dari bentuk jenis distribusinya. Pertama kan ada Poisson sampling ya kan. Kalau ini perhitungannya bebas gitu. Jadi penentuan angka-angka yang ada di sel ini, di keempat sel ini sebenarnya di tengah gitu. Kan saya contohkan 2 ya. Pokoknya itu saling bebas gitu. Tidak ada keterangan harus sekian gitu pada tabel marginalnya. Terus ada lagi multinomial sampling. Nah, ini berarti tabel kontingensinya itu susunan angka-angkanya itu sudah ditentukan gitu, jumlah keseluruhan sampelnya gitu. Ya biasanya dinotasikan sebagai huruf N aja. Terus ada lagi binomial sampling. Kalau binomial sampling itu kalau tabel distribusinya ya,
sifatnya itu marginal tapi cuma sebagian doang gitu, entah sisi kolom atau baris gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya pakai binomial sampling. Kenapa harus binomial? Ya karena totalnya ini nanti sifatnya satu gini, jadi baris ini peluang ini tambah peluang ini totalnya satu gitu biasanya. Terus ada hipergeometri. Nah kalau hipergeometri berarti yang diketahui itu marginal di kedua sisi, yaitu yang marginal kolom sama marginal baris. Terus oh ya, dalam tabel kontingensi itu di dalamnya ada jenis penelitian. Nah penelitian itu ada 3 macam ya, ada cross seksional, itu diambil pada satu waktu aja gitu. Ciri tabelnya pasti ada ditentukan nilai total sampel. Terus ada jenis penelitian prospektif. Kalau prospektif itu ditentukan jumlah orang yang terpapar gitu. Terus di prospektif itu ada dua macam ya, ada clinical sama cohort. Maksudnya apa? Clinical itu orang yang kita teliti itu secara acak menjadi anggota terpapar atau tidak gitu. Jadi orang-orang yang ada di sini berdasarkan keterangan atau kategori terpaparnya, misalnya kayak dia ini bekerja di bawah tekanan atau tidak. Nah, 2 orang ini tuh susunan ketika gimana peneliti itu meneliti orang, sekelompok orang yang kategori variabel X-nya itu ngikutin keadaan sebenarnya gitu. Kalau cohort itu udah ditentukan gitu. Kayak percobaan kataku kalau cohort itu ya. Ya itu menurutku ya. Soalnya si sampel yang kita teliti itu udah dipilihkan gitu. Oh kamu masuknya kategori 1 ya. Sampai seterusnya gitu aja gitu. Nah gitu. Terus ada retrospektif atau case control. Kalau ini dia cirinya marginal kolomnya udah diketahui gitu. Dan ciri satunya lagi dia tuh melihat masa lalu atau melihat melihat paparannya sih kataku. Kan kalau ini dia dari paparannya itu dilihat dia itu masuk ke penyakit apa gitu. Kan bisa aja orang yang makan sambal ketika di kantin ternyata dia baik-baik aja gitu. Nah kita ngeliat dari orang-orang yang makan sambal gitu. Makanya biasanya marginal barisnya itu udah diketahui gitu. Jadi ada 10 orang yang makan sambal dan 10 orang tidak makan sambal. Terus dilihat apakah kedepannya dia itu sakit perut apa enggak gitu. Kayak nyumpahin ya tapi enggak. Nah kalau case control dibalik gitu. Ceritanya gitu. Terus jenis tabel. Di tabel kontingensi itu ada 2 arah dan 3 arah. Mana ini 3 arahnya? Nah ini 3 arah. Oke, yang 2 arah aja dulu. Oh iya, saya lupa ngejelasin di analisis data kategorik itu ada yang menganalisis datanya tuh yang sudah jelas gitu. Variabel X itu adalah variabel prediktor, variabel respon itu atau variabel Y itu variabel respon gitu. Iya, maksudnya akibat gitu tuh. Jadi X menyebabkan Y gitu. Karena ada analisis data kategorik yang tidak dijelaskan gitu. Ini variabel X ini sebenarnya independen atau enggak, atau variabel Y ini independen atau enggak. Sederhananya sih kalau nanti aku jelasin ya. Kalau yang ini dijelasin gitu. Benar-benar nyata kalau variabel X itu mempengaruhi variabel Y gitu. Seperti orang makan sambal bisa menyebabkan orang sakit perut. Nah kan udah pasti gitu kan, menyebabkan gitu. Nah terus di tabel 2 arah analisis data kategorik ya, itu pengertiannya ya melibatkan 2 variabel ya yang sifatnya kategorik. Kalau yang penjelasnya atau variabel X-nya itu menunjukkan grup atau kelompok, variabel Y atau variabel respon menunjukkan ada tidaknya suatu karakteristik sakit perut atau enggak. Terus ukuran asosiasinya pada tabel kontingensi 2 arah ada yang nominal ya sama ordinal. Kalau nominal kita tahu selisih proporsi, relatif,
risk, odds ratio, korelasi, terus uji hipotesisnya bisa pakai Pearson atau rasio likelihood. Tapi mereka memiliki kesamaan di wilayah kritisnya pendekatan Chi-square yang ya ini. Kelihatan kan, Bro? Ya itu derajat bebasnya itu. Terus yang ordinal ada apa ini? Ada 4 macam ya. Ada kok. Tadi kan yang saya sebutin yang relative risk odds ratio itu yang nominal. Kalau ordinal ya ini ya itulah. Ada 4 lah ya intinya. Ini korelasi saya nggak masukkan karena saya pusing lihat rumusnya. Nah, ada koin kappa nanti dijelaskan oleh saudara Bintang. Oke, terus oh ya ada 3 arah. Tadi kan saya ngejelasin yang tabel kontingensi yang 2 arah. Kalau yang 3 arah, nah pengertiannya ya melibatkan 3 variabel kategorik. Di dalam 3 arah itu biar lebih mudah buat menganalisis dan memaknai hubungannya, maka itu dibagi dengan 2 jenis, bisa dibagi secara parsial atau dibagi secara marginal. Oke, kalau di parsial ukuran asosiasinya ada gitu, namanya conditional association. Tapi kalau yang marginal pembagiannya ukuran asosiasi namanya marginal association. Nah, untuk ukuran asosiasi di tabel 3 arah itu pakai odds ratio. Itu yang kutangkap ya. Nah, di marginal association itu ada yang independen dan dependent. Independen kita tahu bahwa odds ratio-nya pasti 1, makanya disebut independen. Terus, nah ini ada homogeneous association. Itu artinya pengertiannya itu jika conditional association berarti di pembagian parsial tabelnya itu antara variabel X dan Y bernilai sama untuk semua parsial tabel. Jadi nilai odds ratio-nya sama gitu intinya. Nah, sama ini kan angkanya sama semua kan. Entah odds ratio pada tabel baris ini, kolom ini gitu. Nah, sama itu bisa macam-macam angkanya, bisa juga 1 gitu. Nah, untuk yang semua odds ratio yang sama, yaitu sama-sama bernilai 1, itu ada sebutannya yaitu conditional independent. Nah, itu. Tapi untuk bisa tahu ini conditional independent harus diuji dulu, namanya uji Breslow-Day test. Nah, hipotesisnya H0 terdapat asosiasi homogen. Ya, intinya homogeneous association. Untuk H1-nya tidak terdapat asosiasi homogen. Nah, untuk kita bisa tahu adanya conditional independent, berarti statistik uji kita itu harapan kita ya, itu gagal tolak. Gagal tolak agar H0 ini diterima gitu. Data ini sebenarnya asosiasi homogen gitu. Karena asosiasi homogen, maka kita uji lagi, namanya uji Cochran-Mantel-Hazelnut ya, Mantel-Hazel atau cemihi gitu, cemihi tes. Nah, pengertiannya kalau conditional independent itu yaitu homogen asosiasi, tapi dia itu nilainya 1 gitu, bukan angka yang lain gitu. Nah, syarat bisa adanya conditional independent yaitu gagal tolak pada uji hipotesis asosiasi homogen. Nah, untuk uji Cochran-Mantel-Hazel, guys, hipotesis nolnya minimal semua conditional odds ratio sama dengan 1. Terus untuk hipotesis 1-nya ya setidaknya ada 1 yang di luar dari angka 1 gitu. Nah, wilayah kritisnya tetap pakai pendekatan Chi-square sama kayak homogeneous association. Nah, ini derajat bebasnya berbeda ya. Ini kalau tabel 3 arah berarti 3 kurang 1. Terus karena ini lanjutan gitu ya, makanya 2 kurang 1 derajat bebasnya. Tapi kalau pingin simpelnya ya cukup pakai P-value, udah gampang gitu. Lanjut ada GLM, Generalized Linear Model. Oke, itu sebenarnya
sederhananya ini aja cara memperluas model linear tapi distribusinya itu tidak harus normal gitu. Mungkin ada suatu persamaan tapi distribusinya binomial. Nah itu kan berarti kalau dibilang model linear ya nggak model linear gitu. Terus model apa dong? Ya namanya model generalized linear model gitu. Komponennya ada komponen random yaitu variabel Y, komponen sistematik yaitu komponen X, fungsi penghubung yaitu transformasi variabel Y terhadap distribusinya. Distribusinya apa aja? Ya macam-macam, mau kontinu, binomial, atau ini aku nggak tahu ya. Ketika Y biner dengan skala kontinu itu probit ya. Saya nggak pernah lihat contoh soal yang ada kaitannya ke probit, mungkin karena emang jarang kali kasusnya. Terus cara estimasinya, ini sebenarnya bentuk model GLM, tapi kalau ada yang bentuk umumnya seperti ini, saya nggak jelas, saya nggak tahu ini gimana gitu. Ya udah lanjut aja. Nah, inferensianya ya hanya buat menguji nilai parameter. Hipotesisnya ya adanya pertama tuh model 2 atau model tanpa variabel J. Maksudnya apa itu? Maksudnya tuh gak ada variabel apa yang namanya? Koefisien ya, koefisien dari variabel X. Terus hipotesis satunya model 1 yang ya adanya variabel X di dalam model itu. Nah, statistik ujinya bisa pakai likelihood atau Wald score. Terus sebenarnya kalau Wald score itu menggunakan distribusi normal, tapi biar gampang nulisnya, biar gampang ingetnya gitu. Kan ini keduanya sama gitu. Sama-sama wilayah kritisnya bisa didekatin dengan chi-square. Makanya saya ubah dari Z aja menjadi Z kuadrat. Otomatis persamaan di kanannya juga ikut berubah dengan dikuadratin juga. Terus ada log linear model. Nah, tadi saya pernah bilang kalau ADK itu yang tadi awal ya, yang sering kita lihat itu variabel X dan variabel Y itu diketahui variabel X itu variabel independen gitu. Kalau variabel Y variabel dependent. Kalau log linear model itu tidak dibedakan gitu. Mana yang disebut variabel independen, mana variabel dependent. Karena itu bantuin model yang bisa ngejelasin hubungan gitu. Nah, tujuannya ada 3, ya ini dari PPT ya, mempelajari asosiasi, memperkirakan banyaknya observasi yang diharapkan, dan dapat menghitung statistik penting seperti proporsi, fungsi penghubung, namanya juga log linear, ya pasti pakai log ya kan, log link, karena berdistribusi Poisson. Oke, tahapannya ini, oke. Ada identifikasi atau pengajuan model. Oh iya, kan kalau di log linear itu bisa untuk kontingensi 2 arah dan 3 arah. Nah, yang saya jelaskan adalah yang 2 arah. Kalau 2 arah modelnya cuma ada 2 gitu. Kalau nggak independen, yang tanpa ada faktor interaksi, ya satunya lagi yang ada faktor interaksi atau nama lainnya model saturated gitu. Cirinya tuh di persamaannya di paling belakang lambdanya itu kalau yang independen lambda interaksi, lambda XY itu bernilai 0. Oke, terus wah ini kok tertimpa ya. Yang tahapan yang selanjutnya adalah model log linear akan memodelkan frekuensi pada setiap tabel. Ini kok tiba ke atas ya. Bandel ini. Oke, kita tahu model salah. Tabel kontingensi isinya ya jumlah frekuensi kejadian kan. Biasanya lambangnya N11, N12 sampai seterusnya. Nah, dari model dari tabel kontingensi ini nanti diubah gitu. Diubah kemana? Ya diubah ke probability join atau bahasa Indonesianya peluang bersama. Nah, rumusnya gimana sih? Ya, rumusnya ini. Yang sudah saya blok biar nanti dari frekuensi ini diubah ke peluang. Dari peluang ini nanti diubah ke
probability bersyarat. Biasanya ada kayak gini nih, ada garis tegak. Terus, nah cara yang estimasi, di parameter log linear itu ada 2 jenis, yaitu ada intercept atau istilahnya konstanta, dan ada parameter unik. Bentuk parameternya kalau independen, ini penjabaran dari awalnya ya, dari log mu ij sama dengan mu ij-nya dipecah gitu, istilahnya diuraikan gitu. Nah, terus dari sini ketemu persamaan ini gitu. Nah, karena biar memudahkan maka log n itu misalkan sebagai lambda aja gitu. Untuk log marginal i, peluang marginal i itu dilambangkan sebagai lambda i variabel x gitu. Kalau ini marginal kolom maka lambda y. Terus kalau model lengkap ini ada tambahan perintilan di paling belakang. Oke, terus pengujian nilai parameter. Mungkin saya tidak tahu ya, karena di PPT-nya tidak dijelasin maksudnya pengujian nilai parameter itu apa. Tapi menurutku pengujian nilai parameter itu kayaknya yang lebih ke yang perintilan di belakang ini. Biar nanti bisa ditentukan kalau dia lambda XY-nya sama dengan 0 berarti pasti independen. Kalau dia tidak bernilai 0 berarti dia model lengkap. Itu mungkin di pengujian nilai parameter. Terus di langkah terakhir itu ada goodness of fit atau pengujian kecocokan model, yaitu H0-nya tetap ya model independen, H1-nya model saturated. Statistik ujinya uji goodness of fit, yang mana di dalamnya tuh ada 2 pendekatan, bisa pakai Pearson atau rasio likelihood. Tapi kedua-duanya menggunakan wilayah kritis yang sama, yaitu pendekatan distribusi chi-square. Nah ini derajat bebasnya R-1, C-1, biar lebih mudah ketika menganalisis pakai p-value aja. Terus di pengujian goodness of fit itu ada 2 hal yang diinterpretasikan, yaitu asosiasi kedua variabel sama rasio kecenderungan antara kategori pada variabel kategori tersebut. Oke, yang ini aku tidak ngerti. Nggak tahu di mana itu ya, tapi di maksudnya gitu. kalau Tapi dia kategorinya lebih dari 2, gimana Tang? Nah ini sih, Bal, jelasin Bal. Aduh, suaramu coy. itu sama aja ilustrasi juga. Itunya Cuman Bal, kalau buat itunya Bal, kategorinya lebih efeknya dari Bal, 2. efeknya Bal. Suara lu. Hah? Oke. Ya, Efek mungkin itu suara. rasio ya. Maaf, udah belum? Itu Ya udah. sama aja kayak ultra rasio, udah. cuman untuk kategori yang lebih dari 2 gitu. Kan nanti kita bandingin sama ini kan yang kategori reference gitu. Oh iya, bisa. Tapi saya nggak ingat waktu itu. Oke, lanjut. Yang kan tadi ngebahas 2 asosiasi sama rasio kecenderungan. Kalau yang asosiasi, kalau di tabel kontingensi 2 arah pakai odd ratio. Terus ya rumusnya ini, jumlah odd ratio ya itu bisa dihitung dengan manual dengan rumus seperti ini. Kombinasi R2, kombinasi C2. R itu baris, C itu kolom. Jumlah baris gitu. Jumlah baris saya notasikan sebagai huruf R. Dan kolom itu C. Terus ini yang mana ya? Oh, yang 2 arah. Oke. Ini yang 3 arah. Tadi saya jelasin yang tahapan pada tabel kontingensi 2 arah. Sekarang yang 3 arah. Kalau yang 3 arah ada 5. Sebenarnya ada 9 ngomongnya. Ya, 9 itu dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tapi dari 9 model itu ada yang bisa dikelompokin gitu kan. Makanya akhirnya ketemu 5. Pertama ada model komplit independen, maksudnya independennya tuh penuh gitu. Cuma dipengaruhi oleh variabel X, Y, dan Z gitu. Penyusunan model log linearnya. Terus ada join independent. Itu cirinya cuma ada 1 faktor interaksi. Kalau yang kondisional, faktor interaksinya ada 2. Tapi biar mudah ingatnya, tidak memiliki 1 faktor interaksi gitu.
Terus ada model homogeneous, berarti artinya adanya faktor interaksi dua arah. Semua ada gitu. Terus kalau saturated, nah saturated itu adanya faktor interaksi tiga arah gitu, X, Y, Z gitu di persamaan Lockyer. Biasanya itu taruh di paling akhir sih. Terus, oke, ini saya nggak ngerti ini model Lockyer akan memodelkan frekuensi pada setiap sel. Tahapannya saya tidak tahu. Terus di estimasi parameter, nah sama kayak kontingensi dua arah di log linear terdiri oleh dua hal, adanya intercept atau konstanta, ada parameter unik. Parameter unik tuh yang lambda ini, lambda X, lambda Y, lambda Z, dan segala macam itu. Nah, ini bentuk modelnya. Oh ya, kalau X, Y, dan YZ berarti dua variabel, dua model yang antara X dan Y-nya itu dependen, Y dan Z-nya dependen. Pengujian nilai parameter. Oke, ini mungkin agak bingung ya. Yang saya baca dan saya praktekkan itu model yang apa ya? Di SPSS-nya ya. Kalau biasanya nilainya oke, langsungin aja kali ya. Ini data apa ya? Saya buka file dulu ya. Ya, lumayan lama. Oke, sangat lama. Memang lama nih. Kayaknya saya sudahin aja dulu ya, karena ini terlalu lama. Muncul. Ya, saya sudahin aja deh. Lama ini kayaknya. Butuh waktu 1-2 menit. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan kepada Saudara Bintang dan Saudari Cimori ya untuk melanjutkan. Ya, makasih ya untuk penjelasan teori tentang tabel kontingensi sampai dengan model linear. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjut tentang koefisien koen kappa yang sebenarnya ini kan nggak terlalu ditekanin ya. Jadi kira-kira untuk backup ini harus nggak ya untuk penjelasannya? Tang, suaramu Tang. Kenapa? Kakak denger itu kata-kata terakhirnya. Mungkin karena jenis suaramu kali. Halo. Ya, siap. Nah, jadi untuk koefisien koen kappa ini akan dijelaskan oleh Erika Sofita. Pada Sofi, persilakan. Ngantuk nggak mau. Dong. Oke. Tak share screen yuk. Wait. Udah kelihatan gambarnya? Oh, udah. Halo? Iya, udah Sob. Nah, cuma koin kappa kan? Tadi yang belum. Nah, sekarang bakal jelasin tentang ukuran asosiasi koen kappa. Sebenarnya intinya itu dari koen kappa itu dia bakal digunakan untuk mengukur kesepakatan atau kesesuaian. Intinya kayak misalnya ada suatu penilaian gitu kan. Saya 2 juri gitu kan. Nah, juri itu nilai punya kesesuaian nggak atau punya kesepakatan nggak. Intinya kalau dalam soal nanti ada kata kuncinya itu di kesepakatan atau kesesuaian gitu. Nah, koen kappa ini sendiri dia bentuknya suatu value atau nilai. Nah, dilambangkan dengan K. Nah, untuk formulanya sendiri itu ini ada
sigma PII, kalau aku sebut PII ya, minus sigma perkalian jumlah perkalian dari marginalnya dibagi 1 min jumlah perkalian dari marginalnya. Nanti lebih jelas lagi ke contoh soal deh. Nah, bagaimana untuk interpretasinya? Nah, interpretasinya karena tadi itu value. Nah, kalau dia value-nya K-nya itu sama dengan 0, dia dikatakan independen. Artinya apa? Dia itu kayak dua juri itu berarti penilaiannya itu nggak ada hubungannya gitu. Maksudnya ya sendiri-sendiri gitu. Itu independen kalau K-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 0, akan menunjukkan suatu hubungan. Nah, namanya hubungan itu bisa diukur nih kategorinya. Sayang banget, sayang. Canda-canda. Nah, ya pokoknya itu kalau menunjukkan hubungan. Nah, di sini kalau dalam Franz Kappa hubungannya itu ada poor, fair, moderate, good, very good. Nah, di sini value-nya itu buat kategorinya masing-masing kelipatan 0,20 gitu ya. Terus kalau misalnya intinya semakin dia mendekati angka 1, maka level dari kesepakatan atau kesesuaiannya itu semakin bagus, semakin tinggi gitu. Very good. Nah, ukuran Cohen-Kappa ini juga bisa dihitung nih confident intervalnya. Nah, rumusnya, formulanya itu K plus minus Z alpha per 2 SEK. Nah, di mana SEK-nya itu adalah akar dari P dikali 1 min P, inilah pokoknya ya. Nah, di mana P ini adalah total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi observasi. Frekuensi observasi itu OIJ berarti. Nah, nanti OIJ-nya itu dibuat proporsi atau bisa dibilang boleh peluang kali ya. Nanti berarti OIJ atau NIJ lah di tabel kontingensinya dibagi N besar gitu. Nah, kalau buat PE-nya itu dia total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi harapan. Berarti nanti kita cari frekuensi harapan dulu. Terus nanti dibagi N besarnya gitu. Gitu. Diagonal ya. Nah, ini aku ada nemuin soal tentang Cohen-Kappa itu di buku Azen 1 sama di latihan UTS. Berarti UTS tahun-tahun sebelumnya itu ada 2. Nah, di sini bakal aku buka ya. Yang Azen dulu ya. Kayak gimana ini? Ntar dulu. Bentar. Aduh, mana tadi? Di Azen. Udah kelihatan belum? Iya, kelihatan. Guys. Nah, ini. Kelihatan ya? Contoh soalnya ya. Halo? Kelihatan. Halo. Nah, kelihatan. Ya udah. Nah, ini contoh soalnya nih yang di Azen. Kalau yang di Azen ini dia gampang. Maksudnya dia tuh tabelnya itu udah sebarannya itu udah jelas, ada tabelnya gitu. Nah, nanti ada contoh lagi dari soal tahun UTS tahun-tahun sebelumnya yang kita harus bentuk sendiri dulu gitu. Nah, ini di sini pokoknya ceritanya itu dia ada suatu penelitian. Nah, di mana ada 2 penilai bakal nilai kandidat yang bakal masuk sebagai karyawan gitu intinya. Nah, ada 2 penilai nih. Nah, bakal menilai dia itu tidak dapat diterima dan direkomendasikan. A, B, C di sini. Nah, distribusinya kayak gini. Ini artinya kayak gini. Jadi kalau penilai 1 sama penilai 2 dia sama-sama menilai A itu ada 2 gitu. Yang di sini sama-sama menilai di sini di officer 2B, di officer 1B ini ada 5 gitu. Yang 1A, ini B berarti ada 1 gitu. Intinya artinya kayak gitu. Nah, cara utamanya ini by itu ya.
by manual gitu. Sebenarnya kalau kita ngeklik langsung di SPSS itu nanti langsung bisa keluar nilainya. Nah, di sini kita coba pakai manualnya ya. Nah, nomor 1 ini suruh ngitung value K-nya, terus diinterpretasiin. Nah, utamanya pertama kita udah dong tabel observasinya. Terus dijadiin frekuensi proporsi. Jadi dia si OIJ atau NIJ-nya dibagi si total. Nah, ini kan. Mana? Nih. Nah, dia udah semuanya kayak gitu udah bagi 20. Terus, nah ini udah dapet nih frekuensi proporsi observasi. Terus nanti cari harapan, frekuensi harapan. Gampang kan ya? Tinggal dia perkalian marginalnya dibagi si N besar gitu. Udah dapet, terus nanti diproporsi lagi. Tadi dibagi 20. Nah, ini dapat frekuensi proporsinya. Terus kita langsung ke penghitungan Cohen's kappa-nya. Cohen's kappa itu kan tadi sigma PII. PII itu adalah apa? Apa tadi? Frekuensi proporsi observasi. Penjumlahan sigma. Itu Iya, diagonal. ya benar. Ini jadi dia itu. Nah, tuh penjumlahan dari itu. Jadi kita harus hitung proporsi observasi dulu. Nah, udah dijumlah, set, udah dapat tuh. Nah, terus antara si marginal baris dan kolom dijumlahin. Nah, itu dapat kan? Dapat tuh. Rumusnya gitu. Set, dapat. Terus nilai K-nya. Nilai K-nya itu tinggal dimasukin aja. Dapat nih. Set. Dah, itu 0,197. Habis itu kita berlari pada tadi. Dia kalau 0,197 itu ukurannya apa? Maksudnya lihat hubungannya kuatkah atau apakah? Nah, karena kurang dari 0,2 kan, berarti dia sangat miskin. Sangat lemah. Nah, iya. Nah, ini kalau coba di SPSS sama 0,197 kan. Tuh. Sekarang udah pada tahu kan kalau yang di SPSS cuma klik apa sih itu statistiknya di checklist bagian kapaknya gitu. Itu gampang. Nah, CI-nya Mama, ntar dulu. CI-nya ya udah tinggal kita ngitung SEK-nya. SEK-nya itu P. P itu jumlah diagonal dari frekuensi proporsi observasi. Ini, berarti ini. Nah, terus nanti PE-nya jumlah diagonal dari frekuensi proporsi harapannya gitu. Berarti ini. Nah, ini coba tuh. Tuh kan? Udah tinggal dimasukin. Terus nanti dapat segini. Ya udah, dengan gini interpretasinya kayak gitu. Udah itu dapat CI-nya. Nah, kalau ini soal ini tuh gampang. Soalnya dia udah ada sebaran datanya gitu loh. Nah, nanti kalau yang ada lagi soal yang UTS tahun lalu 2016 apa ya? Ntar dulu coba. 2016 ya. 2016 nomor 2. Nah, kayak gini. Ini tahun 2016 nomor 2. Dia itu pokoknya bagaimana kesepakatan. Berarti kan ada kata kunci kesepakatan. Tadi aku bilang ada kesepakatan atau kesesuaian. Intinya kayak gitu. Itu berarti kita pakai Cohen's kappa. Nah, di sini itu ada nomor absen siswanya sama ada penilai dosen utama sama madya. Nah, di sini kita masukin yang dosen utama nilai sama madya sama-sama A ada berapa gitu. Kita hitung nih, set ada 10. Terus yang A, B ada 2. Dihitung pokoknya satu-satu. Gitu. Nah, ini berarti kita itu membentuk tabel kontingensinya sendiri, harus teliti gitu ya. Kalau salah ya salah. Nah, itu N besarnya 30 sama aja. Caranya kayak tadi sih. Udah kayak gitu. Udah. Sudah. Oke. Ya, jadi itu ya untuk
penjelasan koefisien kappa gimana teman-teman? Ada kesulitan nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke latihan model log linear aja ya. Jadi ini aku dapat soal dari 3 SE5 kalau nggak salah. Dia pertemuan 7 itu ada kuis. Jadi soalnya aku share di chat. Nanya dong, nanya. Mau Ya nanya tanya-tanya. soal apa namanya yang korrespondan sama diskordan. Iya Itu kan itu. Kenapa? rumusnya itu kan 2 sigma VIJ dikali sigma H lebih besar I, terus K lebih besar J dikali K lebih besar J V HK. Nah itu kan kalau dari rumusnya itu kan ada 2 tuh di luar sigma. Nah terus pas perhitungan itu yang dijadiin C, itu kan cuma kalau kulihat cuma sampai di bagian frekuensi gitu. Frekuensinya jadi nggak dikali 2, nggak ada perkalian 2. Terus aku nanya itu VIJ-nya itu, VIJ itu maksudnya frekuensi atau peluang? Ini peluang deh kalau nggak salah. Ibunya pernah jelasin tuh kalau yang itu cara ngitungnya. Ada di video itu. Aku juga belum latihan sih kalau yang Concord dan Discordan itu. Soalnya Concord dan Discordan tuh dipakai di asosiasi gamma juga kan? Iya, tapi dia beda nggak sih? Apa namanya? 2 jenis yang berbeda gitu. Gak ada hubungannya. Koin kappa ya koin kappa. Yang Concordan gitu. Kalau koin kappa ya beda, tapi kalau yang dari asosiasi gamma itu, yang gamma sama dengan VC dikurang VD per VC tambah VD. Itu kan pakai konkordan diskordan, maksudnya VC itu konkordan, VD diskordan. Kalau V pakai peluang, itu penghitungan yang VHK itu kayak peluangnya. Berarti yang kan apa ada yang di kategori mengukur hubungan variabel ordinal itu ada yang 2 kan, yang kayak dikatakan positif ketika VC dikurang VD lebih besar 0 atau C lebih besar dari D. Nah C itu berarti beda sama ininya kan, VC-nya. Dalam artian dia itu masih dalam bentuk frekuensi kalau C gitu. Gimana? Aku bingung. Coba aku liatin ke video ya. Ah ya boleh. Ntar di HP aja kayaknya. Tes. Yang ini loh. Kan di sini tuh ada yang ini kan, ada yang VC dikurang VD lebih besar 0 atau C lebih besar dari D. C dan D-nya ini kan yang dihitung, yang pakai rumus yang kemarin. Yang di sigma itu. Dan kalau yang kulihat kemarin cara kerja yang dari PPT Ibu, itu cara kerjanya nggak pakai peluang, pakai frekuensi gitu. Jadi itu kan jadi C sama D. Nah berarti C sama D ini beda sama yang ini kan, yang VD-nya ini. Gimana?
Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ini modul BTW, modul angkatan. Nah, terus yang di sini kan Gama kan pakainya ini dari konkordan diskordan juga. Terus dari yang estimatornya itu pakai C sama D. Jadi aku agak bingung gitu, C sama VC ini itu bedanya gimana? Jadi kalau ada yang agak paham di konkordan diskordan bisa jelasin dong. Iya tuh, coba tuh ada nggak ya Pak? Aku belum latihan sih kalau yang ini. Konkordan diskordan itu. Kalau nggak lanjut aja dulu. Ketimbang bingung. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada yang udah pernah coba belum? Enggak sih, Belum. kalau yang konkordan diskordan. Cuman seingatku kita pakainya yang estimasi deh, bukan yang apa VJ itu. Oke. Jadi nanti itu ya. Itu jadi catatan dulu deh. Nanti aku pikirkan. Sekarang kita bahas yang itu dulu ya. Yang soal kuis itu yang udah aku kirim di chat itu. Tahu? Aduh, belum. sorry. Belum ku itu ya tadi. Ya jadi ada preferensi daerah penempatan dari lulusan 8 sekolah ya kan. Kedinasan di Indonesia. Jadi pertama, yang poin A berdasarkan data tersebut, apakah terdapat asosiasi IPK dan preferensi daerah penempatan. Nah jadi gini, mana kalau menurutku ini kan nggak melihat variabel gender ya, benar nggak? Jadi dia cuman IPK sama preferensi daerah, iya nggak sih? Iya benar-benar. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti tabelnya ini direduksi dulu, habis itu diuji. Sebentar, aku udah buat nih SPSS-nya. Bintang, file soalnya boleh dikirim lagi nggak? Udah kekirim kan ya? Kalau udah oke. Aku buka SPSS-nya lagi ya. Nah, jadi itu SPSS-nya kayak gini. Dia tadi IPK, kolomnya Bintang belum. Aku kan baru masuk lagi. Tadi keluar soalnya laptopnya ini. aku kirim ke WA aja gimana? Iya boleh.
aja sekalian. Iya, aku kirim ke grup. Ya. Oh iya, sorry. Ini tadi ada kesalahan teknis, aku bukan kirim. maaf. Jadi udah ya, udah kelihatan semuanya, bisa dilihat di grup. Jadi tabelnya itu kan barisnya IPK, kolomnya jenis daerah ya, daerah terhadap jenis kelamin. Nah, jadi tabelnya kayak gini kan. Kelihatan nggak? Nih. Tabelnya sama ya, udah 45, 60, 60, 75, 75, 105. Nah, ini kan tapi IPK daerah terhadap jenis kelamin gitu. Jadi gendernya itu dijadiin layer. Nah, tapi di soal yang A itu dia gagal minta layernya gitu. Jadi cuman apa daerah sama IPK gitu pure. Jadi kita harus ngereduksi dulu. Kalau misalnya ngereduksi berarti dia cross tab nggak usah pakai layer. Nah, kita anggap begini aja. Ini jadi kayak tabel dua arah gitu. Nah, ini tabelnya. Nah, terus tadi pertanyaannya itu apakah terdapat asosiasi antara IPK dan preferensi daerah penempatan. H0-nya udah jelas ya. Intinya kalau H0-nya itu tidak ada hubungan tidak ada asosiasi antara IPK dengan preferensi daerah. H1-nya sebaliknya ada asosiasi gitu. Jadi ngujinya bisa langsung aja ya. Ujinya di mana ya? Aku lupa ya. Ini kan tabel konsistensi ya. Apa log linear sih? Log linear. Jadi faktornya jenis kelamin dan jenis daerah dan IPK. Modelnya itu ini sama ini ya. Benar. Oke. Kita run. Nih, jadi DF-nya itu 6. Chi-square hitungnya itu kan 87 ya. Dia P-value-nya 0. Berarti dia tolak H0 jelas kan? Nah, artinya si IPK dan daerah penempatan ini memiliki asosiasi gitu. Sebenarnya bisa kelihatan juga sih dari sini. Kalau misalnya kamu mau lihat dari KW higher-nya, tinggal lihat signifikasinya aja. Jadi misalkan KW and higher order effect itu, jadi di setiap dia masukin parameter pangkat K gitu. Misalkan ini parameter pangkat 1 itu berarti kan faktor utamanya yang X, Y, sama Z. Nah, dia itu signifikan terhadap model. Berarti dia bisa dimasukkan gitu. Sini juga ketika dia dimasukin interaksi dua variabelnya kayak XY, XZ, YZ, dia juga itu signifikan. Berarti dia itu bisa dimasukkan ke dalam model gitu dan seterusnya. Di sini juga kelihatan. Tapi ini nanti bukan untuk IPK sama preferensi itu. Itu kan untuk tabel 3 kontingensinya. Jadi untuk yang A ini tolak H0 ya jelas. Kita lanjut ke yang B. Nah, ini jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, apakah terdapat asosiasi antara IPK dan preferensi daerah penempatan. Nah, baru yang ini kita pakai itu ya. Pakai layer. Pakai layer. Kita cross tab. Nah, jenis kelaminnya kita masukin, ini maksudnya di setiap jenis kelamin. Nah, terus ujinya sama ya, pakai log linear. Ininya tinggal kita masukin, terus modelnya berarti tadi apa sih? Di setiap itu ya. Di setiap asosiasi IPK dan preferensi berarti apa ini?
XY ya. XY. Berarti kita masukin XYZ sama XY. XY itu jadi gini, kamu ngeblok gitu, pakai kontrol ditekan X sama Y, baru dimasukin. Ini interaksi antara XY atau IPK sama daerah. Udah, continue. Oke. Nah, didapat ini goodness of fit-nya. Jadi dia DF-nya 11, P value-nya segini, sama P-value ini itu ya chi-square hitung ya 152 sama P-value-nya 0,00, artinya dia tolakan 0. Jadi kita bisa simpulin bahwa jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, hubungan antara IPK sama preferensi daerah penempatan ini terdapat asosiasi gitu. Tang, Nah baru, ya lo, apa ya? Ini Iqbal. Ini Iqbal nih, bukan gua. Bentar, kalau itu yang coba balik lagi SPSS deh. Nah, itu kan goodness of fit test ya. Itu bukannya nguji apakah model yang kita masukin itu model, berarti kan kita masukinnya model ini kan apa join independen kan? Soalnya cuma ada Y kali X doang. Itu bukannya, maksudnya goodness of fit test yang itu bukannya buat nguji apakah model Iya berarti bukan nentuin apakah ada asosiasi apa enggak, tapi itu tuh nentuin yang goodness test ini tuh buat apa ya? Apakah model join harusnya ini dari sini ya? Fit apa enggak? Harusnya ini enggak tuh, sih? Iya. Pantes kayak jatuhnya tuh kayak materi sih? Pertemuan 3. Berarti ini masuknya masih tabel kontingensi ya? Apa? Iya, tabel. Iya. Iya berarti ini belum masuk load linear kan ya? Ya lo? Ya halo. Sebenarnya kalau untuk dua variabel itu sama aja hasil goodness of fit-nya sama tes di sini. Karena dia kan goodness of fit juga kan nguji antara observasi sama ekspektasi. Ekspektasinya kita dapat dari rumus yang sama dengan ngitung di sini. Chi-square di cross step juga sama hasilnya. Mungkin bedanya kalau udah masuk ke 3 variabel. Ya, ini ya, jadi kalau misalnya sini kita cek ya, kita buktiin hasilnya sama nggak? Ini untuk yang A berarti kan? Ini 87,667. Jadi yang ini juga mana sih? Ini ya, benar gak sih? Oh ya, sama ya. Sama berarti. Sama, jadi kalau benar, kalau misalnya untuk dua variabel atau dua arah, berarti itu maksudnya tanpa ada interaksi ya, yang independen gitu ya? Itu bakalan sama hasilnya. Iya, kalau independen nggak ada interaksi. Iya. Tapi kalau untuk ngomongin yang itu lebih tepatnya pakai ini ya, yang di cross step ini. Lebih tepat itu pakai chi-square. Iya. Oke. Sorry. Itu masuk ke tabel marginal nggak sih? Ya. Kalau yang A iya, kalau yang B enggak. Ya, B nanti parsial. Berarti yang benar yang ini ya. Thank you koreksinya. Jadi untuk yang B itu cara ceknya dari sini nih. Oke. Nih. Bentar. Ini parsialnya ya enggak sih? Iya benar. Ini di yang gender perempuan, gender laki-laki, sama keseluruhan gitu. Jadi kan ini sama-sama tolak, artinya semuanya ada asosiasi. Berarti nggak ada Simpson paradox di sini ya? Ya. Oke. Berarti yang B, apakah terdapat asosiasi IPK dan preferensi? Itu berarti ada ya jawabannya. Oke, terus baru yang C. Kalau yang buat B bisa nyari juga backward loh. Iya loh. Suara kamu loh. Di bagian situ. Gimana? Halo, kedengar Bor? Kedengeran. Untuk yang 1B bisa pakai cara backward elimination itu yang pernah
Itu yang kalau nggak salah kamu pernah ngebahas KW dan Higher tuh. Higher. KW and Higher. Kan di Iya. bawahnya ada backward elimination. Nah, kalau kita perhatikan deleted efeknya, itu setiap yang gagal tolak itu artinya dia itu independen. Gimana? Kan itu buat ngitung apakah variabel adanya asosiasi X dan Y, ya enggak sih? IPK sama preferensi tempat kuliah. Kalau tadi apa IPK itu lambangnya X ya. Terus kalau daerah itu adalah Y, maka di pencarian backward elimination statistik di deleted effect di bagian X bintang Y itu dilihat kalau dia itu gagal tolak, berarti dia itu tidak memiliki association. Soalnya di backward elimination itu asosiasi di bagian XY, XZ, YZ itu semua dikasih tahu gitu. Jadi kita tinggal kopas-kopas nilai chi-square-nya. Itu kan Jadi kalau nggak yang perlu kayak menyusun ulang persamaannya gitu. Gini. Kalau yang backward itu kan kita itu mulainya dari awal gitu, dari model saturated kan. Sebenarnya ini pas di kuisnya ini kan manual tau no. Jadi kan harusnya kita sebenarnya ini kagak pakai SPSS, kita ngitung manual. Bener gak sih? Masa kita backward eliminasi dari itu manual gitu? Bener gak sih? Jadi harusnya ini sebenarnya manual juga bisa kok. Misalkan yang A ini apakah terdapat asosiasi, berarti nanti ini kamu cari tabel marginalnya, terus pakai percent chi-square itu. Uji chi-square aja. Uji chi-square-nya itu yang itu Bal. Independensi yang awal banget. Yang OIJ min EIJ. Maksudku ekspektasinya itu gimana ya? Tapi tetap itu ya sama ya? Emang nggak bisa langsung gitu ya? Nggak bisa langsung gimana itu tuh? Itu masih sama. Soalnya kalau tabel 2x2 kan kita ngujinya tuh cuman model independen sama satu rated-nya cuman 2 doang kan. Jadi maksudnya apa? OIJ EIJ-nya masih yang ini, yang marginal kali marginal. Apa sih maksudnya? Oke, berarti kita anggap misalkan ya, yang IPK sama penempatan berarti ini yang nggak ada. Ini juga masing-masing KL kita jumlahin kan, 45 tambah 45, 75 tambah 75. Nanti EIJ-nya itu seluruh ini tambah seluruh ini gitu kan. Ya. Gitu baru nanti dicari. Itu harusnya sama itu kalau kamu manual. Biar cepet aja. Sama. Jadi pakai cross tab juga hasilnya sama kan yang. Iya. Sama. Ya maksudnya kalau misalnya simulasi gitu, seakan-akan kita manual benar kan, harusnya bisa juga itu caranya. Untuk menghitung manual kayaknya nggak mungkin ada soal yang hierarki itu deh kalau buat manual untuk 3 kali. Makanya yang AB ini kan bukan pemilihan model gitu, bukan pemilihan model manual, bukan itu yang bukan hierarki itu. Untuk yang manual mungkin kayak soal yang kemarin yang GWBK itu bukan hierarki kan, langsung ke to the point-nya kan. Itu tuh sebenarnya ada hierarki tapi dia udah tahu gitu. Jadi dia udah tinggal ngasih model, kita tinggal milih antara model. Itu sebenarnya hierarkis juga sih. Dari hierarkis. Iya, kalau diuji tapi kita nggak mulai dari atas kan. Iya benar. Ya udah, jadi yang A gitu bisa juga pakai manual. Kamu jumlahin dulu, dapat tabel marginalnya, terus cari EIJ masing-masing, udah sama hitung goodness of fit-nya. Kalau yang ini nih, dilihat berdasarkan jenis kelamin, ini sama kayak tugas pertemuan 3 gitu. Jadi untuk yang misalkan yang perempuan berarti laki-lakinya ditutup. Nah, kamu hitung 1, nanti kamu cari lagi yang laki-laki, perempuannya kamu tutup, habis itu cari goodness of fit laki-laki gitu. Hasilnya bakalan sama gitu. Kang, kalau ada Simpson paradox berarti kesimpulannya gimana? Simpson paradox, sebentar. Misalnya kalau ada ya. Berarti dia nanya nggak gitu? Kalau misalnya nggak nanya nggak usah sih. Misalkan ada pertanyaan Simpson paradox gitu. Sebenarnya tujuan dari log linear ini buat mengatasi si Simpson paradox tadi. Kalau Simpson paradox itu terjadi karena kita yang nentuin sendiri modelnya. Kalau log linear ini dari
pengujian. Jadi modelnya yang ditentukan oleh rumusnya. Oke. Gitulah. Intinya ini nggak Simpson paradoks ini, nggak Simpson. Kita lanjut ke yang C ya. Dua-duanya AB ini tolak. Jika diperoleh hal berikut, nah baru ini kita lutut model yang terbaik. Model apakah yang terbaik untuk menjelaskan hubungan antara jenis kelamin, IPK, dan preferensi? Jelaskan jawaban saudara. Nah, kira-kira gimana? Kalau dilihat dari KW, ini kan semuanya signifikan ya. Nah, jadi misalkan Ya. ini dari yang parameter faktor utama gitu, yang X, Y, Z, dia itu signifikan dalam model, berarti dia harus dimasukkan dalam model, oke. Berarti yang kedua, nah, yang dua juga signifikan ya. Kita lihatnya yang bawahnya sih. Iya, oke. Yang bawahnya ini hasil pengurangan dari ini kan, yang ini sama yang ini ya. Jadi interpretasinya gimana sih? Gue lupa. Tahu nggak interpretasinya? Kemarin kalau Bu Siska ngomongnya sih, misalnya kan kita yang satu ya, yang KW FX doang ya, yang satu kan itu tolakan 0, berarti maksudnya yang variabelnya cuma satu doang masuk gitu. Terus kalau yang dua berarti dia misalnya dia tolakan 0 juga, berarti signifikan juga, berarti itu ada interaksi dua variabel gitu. Terus misalnya kalau 3 dia signifikan juga, berarti kan ada interaksi 3 variabel. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 dia signifikan atau tolakan 0, berarti modelnya saturated gitu. Jadi ada interaksi 2 variabel sama interaksi 3 variabel. Kayak gitu ya. Nah, jadi berarti intinya ini 3 variabel itu kan signifikan ya dia ya. Berarti ketiga interaksi itu harus masuk. Nah, terus kalau dari sini itu kita kan cara ngebuktiinnya gimana? Pakai uji hipotesis kan, berarti kan? Ya. Nah, cara ujinya gimana? H0-nya, nentuin H0 sama H1-nya gimana? Itu kita lihat dari sini nih. Model, intercept, gender, IPK, daerah. Nah, ini nih. Gender, IPK, atau YX, terus YZ, sama XZ kan? Nah, ini kan yang interaksi dua variabel masuk semua. Kalau misalnya dua interaksi masuk semua, berarti dia H0-nya apa? Homogenis ya. Jadi nanti H0-nya homogenis merupakan model yang fit. Nah, H1-nya atasnya gitu. Saturated merupakan model yang fit. Udah habis itu diuji, bisa dilihat sih ininya dari value-nya. Ini kalau DF-nya 6 itu pasti kan tetap lebih sih. Value-nya kurang dari alfa, berarti tolak. Simpulannya itu model saturated merupakan model yang fit gitu. Jadi yang C gitu. Nah, ini yang untuk D, hitung dan interpretasikan rasio kecenderungan preferensi daerah dilihat menurut jenis kelamin. Berarti ini daerah sama jenis kelamin aja. Jadi IPK-nya nggak dilihat, kita harus ngereduksi lagi. Caranya gimana? Bikin tabel kontingensi baru aja. Jadi gimana nih? Kalau di SPSS nih ya, kalau manual juga bisa tapi lama. Ya karena model saturated berarti langsung ini ya. Apa? Observe value-nya. Oh ya Fitted benar. value-nya kan sama aja nilai observe value-nya. Ya itu. Ini nggak bisa dicoret-coret sih. Jadi itu mu IJK sama dengan NIJK kan? Ya. Expected. Soalnya kalau saturated itu tuh pasti tuh observasi sama expected sama nilainya. Jadi ini gini. Kita buat itunya dulu aja. Cross step. Jadi dari cross step-nya bisa langsung nyari OR. Benar. Jadi jenis kelamin sama daerah kan penempatan. Oke. Nih. Jadi kalian tinggal cari ini aja. Satu ini kan. Odds rasio. Jadi ini terhadap ini, Sumatera terhadap Maluku, Kalimantan terhadap Maluku. Maksudnya ini ya Sumatera perempuan gitu. Sumatera perempuan terhadap Maluku laki-laki ya? Laki-laki nggak sih? Ya.
Terus Kalimantan perempuan terhadap Maluku laki-laki. Soalnya kan kita anggap laki-laki sama Maluku ini kategori referensi gitu. Satu lagi Sulawesi perempuan sama Maluku laki-laki. Jadi di sini itu odds-nya ada 3 gitu. Kalau yang di modul itu baru jelasin 1 gitu. Jadi nanti bisa ditambahin 2-nya. Hitungnya kan sederhana ya. Jadi misalkan yang dari modul itu yang Sumatera. Kalau yang Kalimantan berarti 255 kali 285 dibagi 300 per 225. Nah, interpretasinya nanti itu tadi apa sih, mahasiswa ya? Mahasiswa perempuan dan Kalimantan memiliki kecenderungan berapa kali lebih besar daripada mahasiswa Maluku laki-laki gitu. Nah, nanti kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, nomor 2. Seseorang ingin meneliti fertilitas remaja terkait usia kawin pertama. Penelitian dilakukan terhadap 760. Ini bla 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 bla. Nah, berarti ini tabel berapa arah nih? Tabel 2 arah nggak sih? Tabel 2 arah ya. Harusnya ini dicoret-coret ini. Bentar. Soalnya masing-masing udah pegang kan ya? Udah. Bentar. Split screen kayaknya bisa, Tang. Bisa nggak? Gimana sih caranya? Caranya split screen gimana? Windows kiri tampilin soal di pakai ininya apa sih? Coba Windows kiri dulu deh, bisa nggak? Ini lu share-nya screen, Tang, jangan. Kalau misalnya Yang screen nggak bisa dicoret. Pakai ini aja berarti, pakai apa? Apa yang buat gambar-gambar tuh? Word, Paint. aja. Ya, apa? Paint. Mau pakai apa nih? Pakai buka Paint aja buat coret-coretnya. Oke. Bentar ya. Oke, di sini udah disiapin Paint nama itunya ya. Sebentar. Sini gimana nih? Ini ngecilinnya gimana? Ini ya. Oh iya, zoom out. Nah, seseorang meneliti fertilitas remaja di usia kawin pertama. Penelitian dilakukan terhadap 760. Ini mana sih? Oh iya, udah ya. Ngapusnya gimana nih? Undo Ctrl Z bisa nggak? Iya sih. Jadi misalkan dari 760 dan perempuan ini statusnya kawin. Oh, ini penelitian dilakukan terhadap 760. N itu. N ya. N ini harusnya, aduh. Ini nanti N. 46 remaja di usia, gimana sih bahasanya? Dari 46 remaja usia 11-15. 40 remaja memiliki anak. Jadi gila. Jadi dari 46 ini tuh kegedean sih. Berarti ininya kolomnya punya anak nggak punya anak gitu ya? Barisnya 11-15 sama 16-20. Gimana tuh? Langsung tabel kontingensi 2 arah aja, Tang. Jadi yang kolomnya tuh punya anak nggak punya anak. Nah, kalau gue tuh nggak bisa, gue harus dihituin dulu. Coba gimana? Nah, Excel langsung. Apa nih? Kolomnya punya anak nggak punya anak. Anak Nggak anak. Ya ini Y T kan. Terus bawahnya kawin ya, status ya. Ada kawin juga ya? Oh iya, ada status kawin juga ya? Enggak. Nggak ada status kawin. Enggak sih. Ini usia kawin. Iya, usia itu. Ini berarti itu kawin 11. semua. Iya, usia langsung. Ini gila, Sophie.
Tahu aja lu sob. 16 sampai 20. Ya. Nah, jadi gimana nih? 40 itu punya anak tuh yang 15. 10 Berarti ini. 11 sampai 15 ke 40. Oh, gitu ya bacanya ya. Itunya berarti totalnya marginalnya 46 kan? Berarti ini 6 ya? Ya. Ah, gitu. Berarti ini 4, 6. Terus Kenapa nggak pakai Excel aja sih? oh iya, sumpah gue nggak kepikiran. Ya, Excel aja tadi. Maaf ya, gila. Gak apa kita ini. Nyari yang ribet ya. Mantap, Ada yang susah kenapa harus yang mudah? Yo, Iya. kagak ada parsimoni itu, nggak ada. Mentang-mentang tulisannya bagus sih, Bintang. Yo, dong. Nah, jadi ini suaraku gimana? Kerasa-kerasa nggak sih? Kedengeran, aman. Y, T, ini 11 sampai 15, ini wadaw. Coba di sini 11 sampai 16. Wadaw. General aja. 11 sampai 16. Apaan sih nih? Sorry. Kenapa? Underscore aja. Enggak, Bal. Nih bikin ngambek. Kenapa nggak dibikin number aja? Number ya? Iya. Nih, 11 sampai 16. Hah? Ya udah gini, kita anggap kurang dari 16 ya. Nah, kurang lebih dari 16. Oke. Dah, Y-nya tadi 40, berarti sisanya 6. Terus selanjutnya 188 remaja tidak memiliki anak. Berarti gimana ini? Total marginalnya 714, yang nggak punya anaknya 188. Sebentar, Bang. Ini jumlah, terus gimana? Itu 188. Kanan, yang tidak salah. Ini berarti sisanya itu. gitu. Iya, yang total marginalnya 714. Bentar, 714 dikurang Sama dengan 188 ya? 526. Ya. 526. Kenapa nggak? Ya udah deh. Kenapa? Ini dijumlahin harusnya 714. Berarti ini kalau dijumlahin 760 kan? Hey. Oke, terus berapakah kecenderungan remaja berusia 16 sampai 20 untuk memiliki anak? Berarti kita ngujinya yang ini kan? Nah, berarti ini kita cari, kan ini pakai odds ratio kan? Odds ratio itu peluang sukses dibagi peluang gagal. Ini kita pakai yang ini kan? Kalau yang AC min BD gimana? Bisa nggak? Kira-kira. Halo guys. Bisa kok bisa. Coba dulu bisa aja, dari coba. 40 kali 188 bisa juga. Sebentar, kita buktiin aja. Misalkan ini dibagi ini kan? Peluang sukses per peluang gagalnya gimana? Ini ya? Ini per ini kan? Benar nggak sih? Benar dong. 2,79. Kalau misalnya AC min BD berarti ini dikali ini ya dibagi Iya, benar. Ini kita buktiin. Ini kita buka kurung. Kita ini. Beda loh. Waduh. Yang atas itu masih odds nggak sih? Belum odds rasio. Iya. Yang ditanya nih apa sih? Kecenderungan remaja berusia 16. Jadi kan yang berpeluang sukses itu kan kita anggapnya yang 16 sampai 20 yang ini nggak sih outcome-nya? Iya. Gimana sih? Oh, yang bawah itu. Yang atas kan masih proporsi kan? Yang gimana, Bang? Itu kan lo ngitungnya 2 tadi, 2,79 sama 0,41. Yang atas kan masih proporsi. Yang ini? Yang ditanya tuh, ya itu kan proporsi kan? Oh iya benar. Oh iya. Benar. Itu kan proporsi. Yang bawahnya baru tuh yang 0,41 yang odds ratio. Nah ini ditanyanya apa sih odds ratio ya? Soalnya kan kecenderungan tuh. Odds ratio.
Oh, Itu berarti ini lebih gimana kalau cara nyari pakai peluangnya? Peluang itu pakainya pi gak sih? Pi itu kan sama dengan nilai sel itu dibagi total. Jadi 40 per 760, 6 bagi 760, 526 Iya, dibagi kalau nyari 760. odds pakai peluangnya gimana? kalau odds pakai peluang itu peluang IG Peluang apa? peluang Ini. satu-satu Oh, dikali kan yang per berkemungkinan kan 16-20 kan? satu. Iya. Iya, itu berarti 21 ya. Peluang Berarti 21 per 1 dikurang peluang 21. 1 dikurang 21 gini 1 dikurang. Lagi. Bentar dulu. Ini berarti Biar gampang bikin tabel peluangnya aja dulu, Tang. Iya. peluangnya. Dibagi Oke. 70 semua. Itu Bagi berarti 760. tinggal Pi2 per 1 min Pi2 gitu kan. Iya gitu. Gini. Wih. Ini dibagi ini. Oke. Terus Tinggal ditarik aja, Tang. Gak bisa, ini kan gak kulok. Lock pakai F4 ya? Oh iya. Ini pakai F4. Yang di lock yang 760 aja. Iya, itu yang 760 itu. Nah, bener kan? Ya, terus kalau peluang gimana? Berarti sama dengan ini ya? Per itu yang sampingnya. Mana? Ini. Terus per lagi itu dikurung, ditutup kurung. Oke. Per lagi perlawannya yang di atas. Ini dibagi ini. Oh, oke. Sama Bor. Iya. Sorry guys. Iya, oke. Jadi berarti ini keduanya dijadiin outcome ya ini ya. Yang ini yang sukses, yang ini yang gagal. Oke. Ya berarti ini kan hasilnya 0,409. Berarti kalau mau ditebalikin bisa ya, 1 per ya. 1, aduh. Ini sama dengan 1 per ini. Tuh. Jadi nanti interpretasinya gimana? Remaja yang gimana sih? Remaja usia 16 sampai 20 tahun memiliki kecenderungan untuk memiliki anak 0,4 kali dibanding iya. Dibanding yang berusia 11 sampai 15 gitu. 15 tahun. Ya. Sebaliknya berarti pakainya yang 15 bukan yang tidak memiliki anak ya? Iya, berarti gini ya, remaja berusia 11 sampai 15 memiliki kecenderungan untuk memiliki anak 2,4 kali lebih besar dari 2,4 kali lebih besar daripada yang berusia 16 sampai 20, benar? Iya. Oke, hitung. Aku bingung. Apa yang gimana? Oh, berarti yang dibalik itu variabel X-nya ya? Variabel X. Enggak, itu apa variabel kecenderungan odds nggak sih? remaja berusia bla bla bla. Itu tuh kayak OR kan. Itu yang ditanya bukan odds 2 gitu. Maksudnya itu odds rasio yang kecenderungan remaja berusia itu yang memiliki anak. Berarti nggak usah dibandingin sama. Jadi odds rasio itu kan odds 1 dibanding odds 2 gitu. Iya. Ya, itu tadi dibagi odds 2, ya nggak sih? Berarti nggak usah itu dibalik. Yang menurutku yang A itu odds 2 gitu loh. Berarti nggak usah. Kalau 2,38 itu odds rasio tinggal A kali D. Ya nggak sih? Iya. A kali D bagi B per C. B kali C. Kalau aku nangkepnya gini loh, Sof. Jadi yang ditanya tuh odds ratio, tapi dimintanya tuh apa ya? Kan biasanya kalau odds ratio kan kita bandingin terhadap referensinya kan. Terus biasanya yang jadi reference tuh kalau kita ngitung odds ratio tuh yang kiri sama yang bawah sama yang kanan. Jadi ini tuh kita nyari odds rasionya, tapi kita jadiin 1 per. Jadi sebenarnya kalau kita nyariin odds biasa tuh yang AD min BC lagi, AD per BC kan nanti hasilnya 2,3 tuh. Ini kok nggak ada yang ngomong sih? Iya, Bal. Lanjut, Bor. Iya, aku dengerin. 2,38.
2,38. Terus karena dimintanya itu kecenderungan remaja berusia 16 sampai 20, jadi kita dibalik gitu. Jadi nanti hasilnya 0,41-nya. Gitu enggak? Soalnya Kataku kan sih kalau lebih tepat Berarti itu 0,41 sih. ya. Daripada Iya. maksudnya 0,3 malah lebih jauh. Lebih enggak masuk akal dengan soal yang diminta. Ya enggak sih? apa? Yang mana? Kalau apa? kalian Yang 2,3 itu 2,3 itu 2,3 itu 2,3 itu kecenderungan maksudku remaja itu 15 cuman perbedaan interpretasi 15 aja. 10 11 iya. Maksudnya ini kalau misalnya ini 0,41 waktu itu kan pernah dijelasin kalau misalnya lebih besar 0,41 itu apa gimana? Kurang dari 1 tuh Tapi waktu interpretasinya itu susah. Jadi dibalik nanti kecenderungannya diputar juga interpretasinya gitu. Iya, masalah Tapi interpretasi. Cuman aja ini sih. Gimana? kalau diminta Gimana? Hah? Ini Tapi tetap waktu nyari itu OR kan? ibunya tidak pernah, ya tetap sih nyari OR. Tapi waktu itu ibunya tidak pernah nentuin gitu odd ratio untuk ini gitu. Nggak pernah kan, dia hanya nyebut berapa odd ratio pada tabel ini. Baru dia ibunya bilang kok dibalik gak apa-apa kok sama aja. Tapi kalau soal ini kayak gitu maksudnya aku bingungnya kayak gitu. Gimana? sofistan gaming. Iya, stuck gaming. Jadi Iya, kataku tadi maksudnya kalau Sofi gitu. Iya. Dia maksudnya pakai odds 2 gitu, bukan pakai odds ratio. Ini bentar. Kalau kata ibunya kan Iya, yang maksudku itu cuma kayak kecenderungan aja ambil anak. Iya. Kalau yang Coba odds aja kan sama ini odds 1 sama odds 1 Bedanya interpretasinya beda. gimana? Kalau odds 1. Gimana? Tahu nggak? kecenderungan Odds 1 seorang interpretasinya apa? Oh, paham. 16 Oh iya benar, tahun ini odds doang. memiliki anak. Ini Kalau odds odds doang, bukan odds rasio. Oh, makanya dibuka itunya. Kecenderungan Gimana, sukses dan guys? gagal. jadi Gimana? peluang dia untuk peluang remaja usia 16 sampai 20 tahun untuk memiliki anak berapa besar. kali dibandingkan tidak memiliki anak. Nah, itu. Kalau odds Itu doang, odds-nya kalau odds doang. ratio dibandingkan sama kelompok satunya lagi kalau odds ratio. Iya, Ya, iya. jadi itu Berarti si yang soal ditanya maunya odds apa? doang ya? Odds 2 doang. Iya, odds 2. Fotoin catatan ya, bentar. Jadi ini odds 2 doang, Tang. Jadi P2 per 1 min P2. Odds doang, oke. Coba Tang, berapa Tang? Langsung tadi udah nyari P-nya kan, Tang? Yang 0,69 sama 0,24 tuh. Kecenderungannya sekitar 2,5-an. Peluang bawah. sukses dibagi peluang gagal. Iya, maksudku peluang suksesnya gimana? Tapi bentar. Sebentar. Lihat poin B deh. Hitung Terus selang pakai suara bayi kepercayaan dulu. pada poin A. Itu suaranya Sofi atau suaranya Rahma ya? Bingung. Bentar. Coba deh yang B. Hitung selang kepercayaan pada poin A. Berarti OR. Emang odds doang punya kok selang kepercayaan? Enggak punya sih. Nggak tahu aku bingung. Berarti nomor 2A itu Ya kan nggak Yang bikin punya. soal maksudnya OR tadi. Berarti mungkin yang maksud yang bikin soal itu OR, tapi dilihat dari kelompok penyiswa. Jadi kecenderungan remaja berusia 16 sampai 20 tahun untuk memiliki anak dibandingkan di bawah 16 tahun, mungkin gitu. Ya, mungkin gitu ya. Berarti kita bandingin yang ini kan? Ya, Yang mungkin ini sih. terhadap yang itu gitu. Jadi mungkin Jangan kayak gitu. Oh iya. Gimana? ya kita bar. Ya, sekarang coba cari ininya Tang, selang kepercayaannya. Berarti 0,4 Nah, jadi- yang dipakai. Iya, yang ini kan berarti Ya, OR-nya gitu. Soalnya kalau pakai yang tadi 2 itu buat yang di bawah 16 jatuhnya. Kalau ditanya di soalnya berapa kecenderungan remaja berusia 0 sampai 15? 0 anjir, gila lu ya. Anak 0 tahun bisa hamil. Lalu kurang dari 16 berapa? 0. Masa minta hingga? Aduh, gimana nih ya? Aduh, lu mah. Aduh, dipermasalahin. Maksudnya sih jadi Ya janin. maksudnya yang tadi kalau misalnya 2 koma berarti Nih pakainya gue buat nih demi lu nih 11 kurang dari X kurang Masih dari jadi usah, zero tuh udah nggak hamil. usah. Aduh, anjir. Parah banget lu soalnya 0 tahun.
Zigot Ya udah, udah terus. hamil. Imajinasimu. Ya gimana? Ini langsung buat itunya Gimana, aja. Bor? Selang kepercayaan. 2B ya? Ya 2B. Kalau 2B berarti sebentar aku buka. Aku lupa rumus. Kita kalau buat ini apa confidence interval Bukan. berarti pakai ini aja ya, pangkat yang pangkat kan bukan Iya, yang ini. pakai yang itu. Iya. Berarti auto pakai alpha 5% ya? Ya. Kita yang nentuin itu kalau dia kagak Di rumusnya masalah. langsung 1,9 dam. Langsung 1,9. Berarti sekarang cari V-nya aja dulu. Cari V-nya dulu Tang yang 1 per N 1. N11 ditambah 1 sama dengan 1 per ini gitu kan. 1 per semua observasi. Oh, Bukan, observasi. itu Ya, oke. Wait bal. 1 per ini kan tambah 1 per ini. Maaf ya, pelan-pelan ya, aku bingung. 1. Itu kalau di fisika rumus seri atau paralel? Aku saya jurusan biologi. Iya, itulah. Iya nanti ya. 1 per ini tutup kurung paralon. Yang ketiga salah tuh, Tang. Iya. 1 per iya. Kayak gini ya. Iya. Oke. Waktu itu tuh link ya? Hah? Lanjut. Oke, gue harus ganti suara bayi lagi nih. Aduh, jangan. Enggak. Jadi mana sih yang mana rumusnya, lupa aku belum lihat rumus. OR dikali OR, E pangkat plus minus 1,96. Oh, sebentar gini. Berarti sama dengan ini dikali E pangkat ya? Ya. Iya. E pangkat gini. Ya, enggak ada enggak sih? 2, berapa sih ya itu? Berapa sih? Ya udah coba begini. 71 ya. 2,71. Nem. Gimana ya? Iya. Oh, ya udah anggaplah 2,71. 2,71 pangkat ini 1,96 ya? Eksponensial tuh. Kata Mamang tuh. Benar-benar. Oh iya. Tuh, Mang nggak kelihatan, Mang. Ya pakai XP. Oke. Q XP buka kurung 1,96. Gini. Minus dulu Tang. Oke. Dikali V. Iya, minus dulu. Ini Dikali akar V. Dikali akar. Bentar, gimana? Di 1,96 langsung kalikan. Hah? Dikali SQRT. Iya. SQRT buka kurung. V-nya tuh. Oh ya tadi V-nya tadi. Ini. Bukan itu OR. V-nya berapa? 1,19 tuh. Ini. Nah, itu. Eta. Oke. Eta. Yoi. Tutup kurung 1. Ya. Nah, ini. itu baru yang satu. Kopi lagi. Yang satunya. Ini hilangin deh. Ini berarti berapa? Iya, minusnya hilangin aja. Oke. Dengan ulangin berarti sama dengan OR kali eksponensial pangkat EXP pangkat 1,96 dikali SQRT buka kurung. Nih. Apa nih yang salah? Kok nem sih? Dikali bintangnya Itu belum SR ada. Itu SR kita. Bintangnya sama... belum ada. Mana? Bintangnya belum ada. Itu bintang. Oh. SR kita, Ini ya. Ini benar. Bintang lagi. Bintangnya nggak ada bintangnya. Gimana sih? Bintang ini SQRT.
Si Bukan. bintang. Bukan. Si bintang belum pakai bintang. Gimana sih gini Nah, kan? ya. Nah, Itu kan. SKRT itu SRKT. SRGT. SKRT Oh, itu. Nah, Nah, berarti. eta. Nah, tapi ini Lewat satu ya. Berarti ada satu. Berarti interpretasinya tidak apa ya? Belum bisa ditentukan. Tidak dapat ditentukan apa gimana? Iya, karena dia melewati satu, maka belum dapat diambil kesimpulan gitu. Apakah dia yang lebih besar atau yang lebih kecil kecenderungannya? Itu ya kawan-kawan. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan kuis ini. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Widih, Devani habis mandi. Apa tuh? Karena aku mau nanya, cuy. Aku mau nanya. Aduh, kan kentang. Itu yang aku sempat bingung pas log linear. Lambdanya waktu itu ibunya minta 6 atau 4 atau 9 ya. Aku tanya ke temanku, semuanya memberikan jawaban yang meyakinkan. Gimana? Kan kalau nggak salah di PJJ pertemuan berapa ya? 6 kali ya. Itu ibunya bilang, jadi nanti yang diinterpretasikan out ratio-nya sekian. Nah, aku nggak nyimak. Aku tanya ke teman, ada yang jawab 6, ada yang jawab 9, ada yang jawab 4, cuy. Nah, itu aku nggak tahu. Yang mana yang benar ya? Interpretasi. Out ratio tuh lambdanya yang itu nggak sih? Iya, yang ada interaksi itu conditional odds ratio. Berarti nanti lambda X, Y, IJ gitu. Kalau enggak lambda Y, Z, IJ tergantung dari model yang diajukan. Kalau kemarin yang pertemuan terakhir kan itu tugas pertemuan 6 kan, tapi dikumpulinnya buat responsif pertemuan 7. Itu kan kemarin aku nanya kan ke pas lagi sesi itu, nanya odds ratio-nya bandingin terhadap yang kategori referensi aja apa enggak gitu. Terus kata ibunya kan iya. Terus kalau gitu yang ada interaksi itu cuma 6 lambdanya tuh. Nah, ini nih. Berarti yang lu bingung ya, Tang ya? Hah? Yang waktu itu lu bingung tuh apa sih? Enggak, itu. Yang kan kita buktiin kalau dia untuk setiap kategori yang enggak berinteraksi itu misalnya odds WK terhadap G gitu untuk setiap kategori G gitu kan, kita buktiin kalau dia sama dan enggak sama dengan 1 gitu kalau ada interaksinya. Berarti cukup yang ada interaksinya aja yang diinterpretasiin. Enggak, kita kemarin kalau tugas ibunya minta tuh kita buktiin kalau yang ada interaksinya dia nilainya sama untuk setiap kategori dan enggak sama dengan 1. Kalau yang enggak ada interaksinya dia sama dan enggak sama dengan 1 untuk setiap kategorinya. Harusnya kemarin itu ada berapa itu ya? Ada 6 harusnya. Sebentar. Aku buka dulu. 6 itu masuk yang lambdanya sama dengan 0 bukan sih? Lambda sama dengan 0 harusnya ada itu. Oh, 6 itu masuk itu. Saya agak bingung kok 0 tetap diinterpretasikan, bingung. Waktu itu aku ingat, tapi sekarang aku lupa. Bagus, share screen punya aku ya. Coba. Bentar. Halo. Ya, Bor. Oke, Bor. Kan modelnya ini kan kita udah dapetin modelnya ini. Terus kita lihat-lihat yang mana lambda yang ada interaksinya gitu. Ini susah lagi lihatnya. Ya, yang ini kan modelnya GWWK yang terpilih ya? Ya, GWWK. Misalkan yang GW kan, kita untuk setiap kategori K gitu nanti dia nilainya sama gitu. Misalnya yang kayak gini satu untuk kategori 1 nanti nilai kan 1,33, terus yang untuk kategori 2 nanti juga nilainya 1,33 juga gitu. Jadi sama dan nggak sama dengan 1.
itu buat nilai. Jadi tuh odds ratio yang ini, kelihatan nggak sih kursornya ini, sama ini kita bisa cari dengan mengeksponensialkan lambda 11 GW. Jadi begitu. Jadi nilai eksponensial dari lambda 11 GW itu odds GW untuk setiap kategori K. Itu jumlahnya ada berapa Pak total Pak? Jumlah lambdanya, jumlah odds-nya. Ini model GWWK. Ini yang GW 2 doang. Yang WK-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh iya berarti benar 6 ya gitu. Terus yang GK-nya kan nggak masuk kan, dia soalnya nggak ada interaksi, dia nilainya 1. Terus kalau kita buktiin pakai ininya cari odds rasionya dari nilai fitted value-nya, dia 1 semua, sama dan sama dengan 1. Begitu. Jadi itu ada 6. Nentuinnya itu dari ini. Bal, kata-katanya gimana Bal? Iya kata-katanya itu. Nah, itu kemarin tuh aku belum ngata-ngatain, waktunya udah habis. Tapi intinya sama sih. Bentar. Ini ya belum di-scan lagi yang ada kata-katanya tuh. Tapi misalnya kalau yang GW ya, ini deh, bentar. Ini skip asik. Yang buat ini yang eksponensial lambda 11 GW sama dengan ini kan 0,33. Jadi kecenderungan banyaknya wisatawan lokal 1,33 kali lebih tinggi dibanding wisatawan mancanegara. Itu gendernya belum diituin tuh. Ini gendernya. Ya, mancanegara apabila terhadap gender laki-laki dengan perempuan tanpa memperhitungkan tingkat kepuasan wisatawan. Panjang banget ya? Ini nggak ada. Nah itu belum di-scan, waktunya udah habis. Foto Bal, kirim grup Bal. Bentar. Mana ya? Foto aja. Punyamu sama interpretasimu Bal. Intinya itu 1-1 terhadap itu 3-3. Jadi selfie. Ini foto 3 aja ya, 3 biji. Bawahnya sama kok. Bentukannya. Ini lagi share. Iya masih share screen-nya. Share di sini aja deh. Habis dah baterai. Baterai siapa? Begitu, gengs. Bal, harusnya ini nggak sih? Kecenderungan banyaknya wisatawan lokal dan berjenis kelamin itu. Oh, jenis kelamin laki-laki. Itu kan kayak 1-3 gitu. Maksudnya, tapi kalau gua bentar, azan tuh mana ya? Interpretasi azan. Berapa ini? 11 ya. Ini mana sih? Nah, gue ngikutin begini, Tang. Halo? Woi. Ini sebentar. Ekuivalen. Ini jika jadi 1/3 sama 1/3 itu kan? Iya, kenapa nggak pakai dan dia ya?
Kan sama-sama 1,3 banding 1,3 gitu. Ya kalau gue ngikutin Azan aja sih, maksudnya interpretasinya gitu. Jadi kayak yang variabel yang pertama misalkan itu kan wisatawan lokal dibanding ini kan mancanegara gitu. Ini kan Ya, jadi nanti kalau misalnya di yang itu berarti ini kecenderungan banyaknya wisatawan 1,33 lebih tinggi dibanding mancanegara apabila gitu. Iya. Apabila laki-laki dibanding perempuan gitu. Iya kalau Bener gue gak sih? gitu. Terus ini kan karena kita tabel 3 arah yang kemarin tuh sama ada tingkat kepuasannya. Terus kan ini kan nggak diperhitungkan. Kalau kayak gini bener nggak? Boleh nggak? Nggak tahu kalau gimana Sof. Kok Oh ini interpretasinya susah ya lu. Aku kayak gini nih, dengerin ya. iya. Dengerin nggak? Ya kita tulis. Terlepas dari tingkat dari tingkat kepuasan. Terlepas dari tingkat kepuasan. Terlepas dari itu yang lambda 11 XY ya. Terlepas dari tingkat kepuasan, kecenderungan wisatawan lokal dalam kurung dibanding mancanegara untuk berjenis kelamin laki-laki 1,33 kalinya dibanding perempuan. Begitu. Wisatawan lokal dalam kurung terhadap gimana? Wisatawan lokal dibanding terhadap mancanegara. Ini terlepas dari tingkat kepuasan, kecenderungan wisatawan lokal terhadap mancanegara dalam kurung lagi. Untuk berjenis kelamin laki-laki. Untuk berjenis laki-laki 1,33 kalinya dibanding perempuan. Benar nggak ya gitu? Aku lihat di mana gitu pokoknya. Gitu, aku juga kayak gitu kemarin. Aku kalau kata-kata awalnya bukan terlepas, tapi untuk setiap tingkat kepuasan sama aja sih. Aku kata-katanya gitu, jadi lebih gampang dicerna. Tapi nggak tahu bener apa nggak, aku selalu baca di mana gitu pokoknya tuh. Nggak bisa di zoom. Odds ratio itu kalau dibikin seper artinya dibalik. Si variabel X-nya dibalik gak sih? Iya. Laki-laki perempuan, perempuan ke laki-laki ya kan? What? Ya betul. Iya. Kayak tadi berarti yang nikah itu bisa dibalik. Kurang dari 16. Sebenarnya itu si baris kolom kan. Barisnya dinaikin ke atas gitu, terus udah jadi. Gak usah ngitung. Oh. Oh iya, ada kisi-kisi itu nggak sih kalau ngitung lambda 11 atau lambda berapa ya? 13 itu ngerucuknya ke angka mana dengan mana gitu. Kalian nyoba-nyoba atau model kalian yang terpilih. Gimana no? 11 sama 13. Misalnya lambda XY 12. Nah, itu tahu odds ratio ini dengan ini tuh kalian ada triknya atau kalian nyoba satu persatu odds ratio gitu biar ketemu gitu? Itu ini kan misalnya 12 ya, X-nya 12. Ada triknya sih. Iya, ada triknya interpretasinya juga. atau gimana? Jadi X-nya itu kategori pertama. Kalau interpretasinya trik aja. Kalau misalnya X-nya 12 ya. Iya. Jadi X-nya kategori pertama terhadap referensinya, terus Y-nya kategori kedua terhadap referensinya gitu. Iya, betul. Jadi siapa lagi nih? Ya gitulah. Gimana? Oke.
Clear deh ya. Clear. Oke. Karena juga waktu kita tidak banyak, gitu ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oh, aku kira bakal lanjut ke TS loh. Oke, kita gas aja. Enggak lah. Udah mau habis, aku kan cuman itu izinnya sampai 22.15 kan. Oh, emang iya. Oh, iya. Ke kampus ya. Ya, jadi sekian, terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada Radikal kali ini. Semangat untuk kalian. Semangat. Hari Senin Santro ya. Jadi semangat. Terima kasih. Doa tutup dulu. Ya, tutup dulu. Halo? Ah ya, sorry. Tadi pengen nutup malah disconnect. Ya, terima kasih teman-teman yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga keluar ya kita ya materinya di UTS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Iya, doanya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Semangat UTS. Masih bintang, masih semuanya.